Tips pemasangan roller pada motor Matic. Ya, bisa dibilang ini susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Sebenarnya untuk pemasangan roller itu tidak ada memakai alat yang khusus banget dan juga teknik yang sangat-sangat khusus ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa dibilang kayak perlu kalian perhatikan dan sebaiknya kalian cermati sebelum memasang roller. Sepengetahuannya aku loh ya, roller itu dibagi menjadi dua jenis, di mana ada roller yang bagian teflonnya itu kedua sisinya sama ya, pinggirannya sebelah sini tuh sama ya, bisa dibilang seperti ini. Oke. Nah, ada satu lagi yang kedua sisinya itu berbeda. Ada yang bagian lebih tebal dan ada bagian yang tipisan. Nah, maksudnya gimana ya? Bisa dibilang ini adalah arah untuk pemasangannya ya. Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah menentukan arah pasangnya ya, supaya lebih baik untuk jangka panjangnya. Di sini aku sudah ada namanya puli ya. Nah, di sini aku sudah ada tandain juga di sini ya. Nah, di sini tuh kalau puli ini berputar ya di CVT itu bagian begini ya, berputarnya itu ke arah kiri, ya kan? Ke arah kiri seperti ini ya. Kemudian untuk pemasangannya ya, untuk pemasangannya sendiri, kalau dia yang punyanya yang bisa dibilang kiri kanannya sama, seharusnya sih ya, seharusnya itu mau dipasang yang gimana pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuman akan lebih baiknya kalau memang yang bermerek loh ya, yang bermerek seperti contohnya TDR ini ya, ini diusahakan itu bagian tulisan TDR-nya itu menghadap ke kiri ya, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih aja. Nah, atau enggak patokannya adalah kan ada tulisan TDR di bagian dalam puli ini ya. Nah, itu dibagikan jadi patokan ya, jadi arah tulisan TDR-nya itu mengarah sesuai dengan arah tulisannya yang ada di puli ya. Ini kalau kasusnya yang bisa dibilang kiri dan kanan salah. Sebenarnya kalau memang kamu mau balik atau gimana pun sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya, teman. Pengalaman dari beberapa mekanik yang aku sharing masalah seperti ini yaitu mengatakan bahwa sebaiknya dalam tulisannya TDR ini di satu arah lah ya, seperti itu. Nah, kalau kasusnya yang misalnya adalah yang salah satunya tebal ya, pastikanlah yang bagian tebalnya ini itu berada di sebelah kanan ya, seperti ini ya. Pokoknya bagian yang tebal ya, bagian yang ada tebalnya ini itu menghadap ke sebelah kanan ya. Ya sebenarnya sih sama aja, tulisannya itu wajib banget searah dengan tulisan yang ada di puli ya. Misalnya TDR ini dia searah ya, ini sudah pasti menggampangkan ya, seperti ini. Kalau misalnya ya, mungkin kalau puli yang original ya kayak punya Honda itu aku kurang hafal juga, atau punya Yamaha atau pabrikan yang lain itu nggak tahu juga tulisannya sama apa nggak seperti ini. Nah, itu pastikanlah bagian yang ada teflon yang lebih tebal ya, lebih ini, itu pastikanlah posisi di sebelah kanan ya, sebelah kanan seperti ini ya. Dan itu juga berlaku di semua tempat jalurnya ya. Jadi kalau misalnya puli kalian itu kedua sisinya sama ya, kalau mau random silahkan sih ya bagian seperti ininya. Tapi kalau misalnya yang ada tebal tipisnya ya, bagian tebal itu yang di sebelah kanan ya. Tapi lebih baik semua itu satu arah ya. Mau yang kedua sisinya sama teflonnya atau yang salah satu tebal ya, sebaiknya disamaratakan ya. Pokoknya jangan dibeda-bedain ya. Itu akan menjaga performa dari puli. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagian yang kedua tipsnya adalah kalian gunakan roller yang memang diperuntukkan untuk motornya ya. Ini contoh ya, ini tuh punyanya dari Mio ya, dan ini memang dari TDR punya sih ya. Ini aku cuman contohin doang karena supaya kalian bisa gampang memvisualisasikan. Dan ini adalah punyanya Mio. Jadinya kalau ini sesama Mio, otomatis ukurannya sama ya. Ini pun juga bakalan bekerja dengan baik. Kalau kalian
tiba-tiba memaksakan pakai punyanya motor lain dan ukurannya itu berbeda, dia bakalan stuck, nyangkut seperti ini. Ya, ini tidak direkomendasikan ya. Jadi jangan menggunakan roller yang lebih besar daripada ukuran standar dari aslinya. Atau misalnya sebaliknya, mungkin di puli kalian tuh misalnya lebih besar ya. Misalnya ini kan ada yang besar nih ya, puli yang ini besar ya kan. Kalian masukin tuh bisa sesuai dengan ininya, apa namanya? Dengan jalurnya ini tuh sesuai dengan ukuran rollernya. Nah, kalian tuh mikir kalau oh, dibikin aja atau diubah aja yang roller lebih kecil ya. Itu juga jangan apa namanya, jangan dilakukan ya, karena kalau kalian mengakali dengan yang lebih kecil, masuk sih bisa gitu loh, cuman begitu diputar kan ada namanya gaya sentrifugal, nah itu pasti akan bunyi kotok itu bakalan puli kan berbunyi. Karena apa ya, roller itu lebih kecil daripada jalurnya, jadi nggak apa bisa dibilang ya, presisi, jadi bunyinya tuh gini kotok gini, nggak mau kan hal itu terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu tips untuk memasang roller ya. Jadi makanya aku bilang dari awal, ini sebenarnya gampang-gampang susah gampang gitu loh. Jadi kalau kalian memang cermati dan perhatikan lebih detail ya, bisa dibilang ini akan berguna banget untuk kesehatan CVT kalian, sekaligus juga performanya ya. Ya bisa dibilang sebenarnya masang roller itu mudah, tapi susahnya adalah untuk memperhatikan hal yang kecil-kecil seperti ini. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian memang tertarik dengan channel ini ya, karena pembahasan sudah lakukan dengan ratusan video ya, 700 video lebih ya, kalian bisa subscribe. Kalau kalian memang suka dengan video ini, langsung aja like, dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.